Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman memiliki satu bentuk penugasan dari mata kuliah Comparative Education, yaitu tentang proyek tematik. Proyek tematik ini bisa berupa investigasi pada sebuah institusi tertentu atau satu masalah tertentu dalam kebijakan pendidikan, atau bahkan satu tokoh tertentu. Dan yang kedua, bentuknya adalah studi kasus. Sebenarnya hampir mirip dengan yang investigasi, hanya saja kalau studi kasus dia lebih kompleks. Sementara investigasi, dia akan lebih mendalami satu kasus itu. Yang ketiga adalah model Study of Educational Institution Figure. Jadi, studi tentang salah satu figur di sebuah institusi pendidikan yang teman-teman merasa bahwa figur tersebut memiliki tingkat manajerial yang bagus atau karakteristik yang bagus yang digunakan sebagai role model dalam sebuah lembaga pendidikan. Misalnya satu tokoh kiai atau bahkan kepala sekolah, bagaimana mereka memimpin, bagaimana mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup berarti bagi institusi pendidikannya. Bentuk lain adalah tentang histori atau sejarah. Jadi teman-teman bisa juga untuk mengekspos sejarah tentang lembaga pendidikan tertentu yang menurut teman-teman itu unik dan menarik untuk bisa disaksikan atau ditampilkan dalam tematik proyek ini. Selanjutnya ada bentuk manajemen dari institusi pendidikan. Misalkan institusi pendidikan tersebut memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang bisa menjadi contoh-contoh bagi lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi itu adalah model atau tipe-tipe yang bisa kalian gunakan sebagai tematik proyek ini. Selanjutnya, bentuknya itu bisa berupa salah satu dari dua hal ini. Jadi teman-teman tergantung mana nih. Teman-teman passionnya ingin membuat satu bentuk dokumenter video atau bahkan berupa artikel. Hanya saja dokumenter videonya ini tentu bukan video hasil dari YouTube yang teman-teman edit seperti itu, bukan, melainkan hasil dari karya teman-teman sendiri yang teman-teman riset di video tersebut. Oke, atau bisa juga menggunakan e-research, hanya saja memang ini datanya sekunder. Jadi videonya bisa berupa narasi yang sangat dibutuhkan. Artinya dalam video tersebut teman-teman juga menjelaskan bagaimana prosesnya, kemudian menjelaskan studi kasusnya seperti apa gitu. Jadi perlu dijelaskan. Teman-teman bisa memberikan voice overnya di situ yang berdurasi kira-kira 7 hingga 15 menit dalam durasi video. Sementara untuk artikelnya Times New Roman dengan ukuran 12 size-nya, kemudian 1 spasi dan 4 page ya, jadi 4 halaman. Oke, next. Di dalam konten ini, jadi yang tersaji dalam konten tersebut itu bentuk artikel atau teman-teman memilih video. Yang pertama isinya adalah ada teori in comparative education. Jadi ada teori-teorinya, apakah itu yang teman-teman ingin bandingkan pendidikannya, dalam hal ini adalah model pembelajarannya, atau bahkan yang ingin teman-teman bandingkan ini adalah konsep manajerialnya, atau manajemen finansialnya, atau konsep model pembelajaran yang digagas di situ. Misalkan model pembelajaran pesantren atau model pembelajaran di sekolah, atau ada hal-hal unik yang ingin kalian expose, hanya saja memang harus ada landasan teorinya. Misalkan landasan teorinya tentang pendidikan yang menyenangkan, atau bahkan landasan teorinya tentang model teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, atau model kepemimpinan demokratis, model kepemimpinan terpimpin, atau bahkan model dari
studi kasus, misalkan kalau studi kasus di lapangan teman-teman bisa menggunakan analisis pendidikan, analisis sosial pendidikan gitu, lingkungan pendidikan. Atau misalkan kalau teman-teman lebih ingin mengekspos tentang satu karakter tertentu, satu tokoh tertentu, teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan psikologi, psikologi pemimpinan atau bahkan pendekatan, mmm ya pendekatan yang lain yang teman-teman bisa sesuaikan. Nanti untuk pendekatan ini teman-teman bisa kontak saya lebih jauh lagi ya, kira-kira nih saya cocoknya pakai pendekatan apa nih Bu untuk kasus ini gitu. Tapi kalau bisa sih teman-teman bisa choice sendiri. And the second one, di template-nya itu, di dalam video itu teman-teman kemudian bisa mengekspor dari masalah studi kasus yang ada gitu. Jadi, yang teman-teman bahas itu apa, kemudian teman-teman jelaskan di situ. Jadi yang pertama tadi adalah teorinya, yang kedua, bentuk dari penjelasan narasinya seperti apa, atau dua hal ini bisa dibalik sih sebenarnya. Oke, dia bisa bentuknya, field research atau penelitian lapangan atau bahkan e-research, penelitian sekunder misalkan dari data-data internet yang kalian ramu, tapi tentunya itu adalah data-data sekunder ya, bukan data-data yang memang original yang berasal dari kalian studi lapangan langsung. Kemudian yang ketiga ini adalah penting sekali, adalah critical thinking. Jadi dalam video itu teman-teman juga bisa untuk menjelaskan nih, analisis saya seperti ini nih berdasar dari teori yang ada gitu, berdasar masalah kasus yang ada. Atau bahkan dalam satu tulisan artikel itu teman-teman juga bisa menjelaskan, critical thinking, bagaimana, pemikiran kalian gitu. Dan jadi pemikiran ini tentunya didasari pada teori yang ada itu tadi. Jadi teman-teman bisa pilih teorinya yang mana disesuaikan dari kasus yang sudah ada. Oke? Itu, critical thinking. Nah, penjelasan lebih lanjut lagi dari slide yang ini tadi, bagaimana kita menyusun kontennya dalam explanatory content itu tadi, teman-teman juga bisa, ini lebih penjelasan detailnya misalkan teorinya adalah teori behaviorisme, konstruktivisme, atau teori kependidikan, teori leadership, teori, kebijakan pendidikan, teori psikologi perkembangan, teori tentang, analisis sosial atau teori tentang psikologi psikologi lingkungan, psikologi pembelajaran, nah itu yang bisa teman-teman ekspos di teorinya itu. Kemudian studi kasus misalkan ada kasus-kasus tertentu tadi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa berupa investigasi, kemudian layanan pendidikan, atau bahkan tentang satu tokoh tertentu atau satu histori tertentu yang ingin kalian kuak lebih jauh lagi. Dan atau di sini teman-teman juga bisa menggunakan ada satu hal yang unik di sebuah lembaga pendidikan itu. Misalkan contoh ya, contohnya di sebuah lembaga itu pembelajarannya kok unik gitu. Anak-anak dibebani satu menulis jurnal, kemudian jurnal tersebut diminta oleh guru untuk di-upload di sosial media atau di-upload di website sekolah gitu. Itu kan satu hal yang unik ya dari sebuah lembaga pendidikan itu. Nah, itu bisa kalian ekspos di situ, itu hanya contoh-contoh saja. Kemudian jangan lupa yang terakhir itu adalah critical thinking. Jadi, slide ini menjelaskan tentang slide sebelumnya ini ya, lebih jelasnya. Critical thinking, jangan lupa teman-teman berikan critical thinking karena critical thinking ini yang lebih, saya pertimbangkan bagaimana dalam memberikan teman-teman penilaian akhir. Tapi yang jelas jangan sampai ini menjadi satu beban kalian dan, yang penting saya bisa melihat teman-teman bisa berusaha untuk menyelesaikan project tematik ini dan tentunya ini bisa memberikan teman-teman satu penguatan bagaimana, teman-teman bisa menyusun sendiri, kemudian teman-teman bisa menggunakan peer group atau teman-teman kalian yang lainnya untuk saling berdiskusi kolega-kolega kalian itu, atau bahkan teman-teman juga bisa berlatih untuk editing video bagi teman-teman yang belum bisa. Kemudian teman-teman juga berusaha untuk memaparkan materi dalam sebuah teks atau dalam sebuah video dengan durasinya berapa tadi ini? 7 sampai 15 menit itu bagaimana teman-teman bisa meramu sesuatu yang lebih mudah untuk bisa dijelaskan kepada orang lain. Jadi ini salah satu bentuk, model pembelajaran
konstruktivisme. Saya berharap teman-teman di sini tidak, ini bukanlah akhir, tapi ini bisa menjadi salah satu upaya teman-teman semua untuk bisa berpikir kritis, kemudian mengembangkan diri meskipun ini hanya sebagian saja. Kemudian sekaligus juga memberikan, satu gambaran agar teman-teman bisa mencoba untuk mandiri dalam belajar. Ini bukan final, ini baru start. Thank you, see you next time. Terima kasih selama semester ini kita sudah jumpa secara virtual maupun secara tatap muka. Saya mohon maaf. Dah.